Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Edi T Channel. Kali ini saya akan mengadakan materi pengayaan ujian akhir semester simulasi digital kelas 10 semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Jadi ini adalah perbaikan dari nilai-nilai siswa yang di bawah KKM. Ada dua tahap perbaikan. Yang pertama yaitu pengayaan. Nah, pengayaan itu adalah diajari kembali, kita ngasih informasi kembali, materi kembali. Nah, kita langsung fokus kepada soal-soal yang kemarin cuman saya acak. Itu tahap pertama. Tahap keduanya adalah sama nanti mengerjakan kembali soal-soal yang kami berikan. Langsung saja untuk tahap yang pertama kita coba pengayaan UAS ini. Soal yang pertama, jadi sekali lagi ini kami ajak soalnya. Soal yang pertama, kegunaan program MS Word diantaranya adalah kalau membuat presentasi ini untuk PowerPoint, kalau menghitung laporan keuangan ini pakai MS Excel. Nah, di sini untuk mengetik laporan dan makalah adalah MS Word. Kalau mengarsip data itu pakai DBase atau MS Access. Terus yang mengedit foto bisa pakai Photoshop. Sekali lagi, untuk program MS Word digunakan untuk membuat laporan atau makalah, skripsi kayak gitu. Jadi kuncinya adalah C. Soal yang berikutnya, sebutkan beberapa program-program pengolah kata. Kita lihat di sini ada MS Word, ada MS Office Write, ada WS, WordStar ini. Kalau ada Photoshop untuk mengedit, Mozilla dan lain-lain ini untuk internet. SmartDAV dan ini untuk antivirus, MS Excel dan PowerPoint untuk ini untuk menghitung tadi, ini untuk PowerPoint untuk presentasi. Jadi jawabannya adalah lanjut. Perintah pada MS Word ini materi MS Word. Perintah file print pada program MS Word digunakan untuk kalau membuat file baru, file new, menyimpan itu file save, menutup file itu file close, mencetak file ini adalah file print. Kalau menutup MS Excel itu file exit. Jadi jawabannya adalah mencetak file. Lanjut. Tahapan langkah untuk membuat file pada MS Word adalah seperti yang saya tadi. File new ini untuk membuat file baru. Kalau file open artinya membuka, berarti ini adalah untuk membuka file. Jawabannya ini ya. Kalau save itu menyimpan, file print tadi mencetak, file print preview itu adalah melihat hasil cetakan sebelum dicetak atau di print. Berarti file jawabannya membuka file adalah file open. Paham ya? Lanjut. Tahapan langkah untuk menyimpan file pada program MS Word. Seperti yang saya bilang tadi. Nah, maka jawabannya adalah file save. File save. Lanjut. Soal berikutnya. Langkah untuk membuat tabel pada program MS Word dilakukan dengan langkah kalau isin chart ini grafik, picture ini gambar, shift itu untuk garis, anak panah, lingkaran, kotak, smart art ini diagram. Maka untuk tabel ya insert table. Oke. Lanjut. Pada tabel pada program MS Word kita bisa menggabungkan dua kotak. Ini dilakukan dengan langkah blok dua kotak, terus kita pilih merge cell, split cell, split membagi, insert menyisipkan, delete menghapus, eraser juga menghapus. Tapi eraser ini tidak ada ya. Nah, maka jawabannya adalah merge cell. Lanjut. Langkah untuk menampilkan karakter tanda seperti plus minus, lebih besar sama dengan, tidak bersama dengan. Nah, maka pada program MS Word dilakukan dengan langkah insert simbol di page language simbol,
insert equation, base language equation, equation plus simbol. Jawabannya adalah insert simbol. Hanya ada di menu insert. Lanjut, pada program MS Word, apa kegunaan dari page layout terus plus margin? Margin ini batas atas dan batas tepi. Maka ini, nah ini untuk mengatur batas tepi kertas. Kalau ukuran kertas ini page layout size. Kalau mengatur ukuran huruf kan pakai ini font size. Kalau bentuk kertas ada page layout orientation. Membuat kolom adalah page layout kolom. Maka jawabannya adalah mengatur batas tepi kertas. Soal berikutnya, pada program MS Word, apa kegunaan dari page layout size? Yang supaya saya jelaskan tadi, maka dia adalah mengatur ukuran kertas, bukan huruf. Maka jawabannya adalah, lanjut, sebutkan beberapa program pengolah angka. Ya, yang tadi saya sudah menjelaskan di awal tadi. Ini untuk mengetik, ini untuk mengedit foto, ini untuk internetan, ini untuk antivirus. Maka ini adalah Excel. Excel kan salah satu program pengolah angka. Ada yang lain lagi yang OpenOffice, bisa pakai OpenOffice Calc. Kalau dulu under DOS bisa pakai Lotus 1, 2, 3. Selanjutnya, kegunaan program MS Excel diantaranya adalah kalau membuat presentasi dari PowerPoint. Nah ini ya, menghitung laporan keuangan. Kalau laporan atau makalah itu MS Word tadi ya. Ini bisa pakai Microsoft Access, mengedit foto pakai Photoshop. Maka jawabannya adalah menghitung laporan keuangan. Lanjut, pada program MS Excel, langkah untuk menambah worksheet dilakukan dengan langkah insert new slide. Slide ini kan PowerPoint ya. Salah tadi. Delete ini menghapus, ini mengganti nama, insert menyisipkan, new ini tidak ada. Maka jawabannya adalah insert. Klik kanan pada worksheet terus insert. Pada program MS Excel, langkah untuk menambah baris dilakukan dengan langkah, kalau menambah itu berarti ada kata-kata insert. Kita fokus ke insert. Ini adalah insert, ada dua, ini entire kolom. Nah, kalau ini insert entire row. Kalau baris kan row. Nah, berarti klik kanan insert entire row. Karena ini menambah, maka fokus ke kata insert. Kalau sel ini kan kotak. Ini baris berarti row. Hanya ini. Lanjut soal berikutnya. Langkah untuk menghapus kolom. Nah, menghapus berarti fokus ke kata delete. Nah, ada dua delete. Nah, menghapus kolom. Berarti kita pilih yang entire kolom. Ini jawabannya. Lanjut. Nah, sekarang rumusnya Excel pada operasi matematika ini. Pada program MS Excel, rumus untuk menghitung rata-rata siswa dari data dilakukan dengan cara rata-rata adalah average. Kalau sum untuk menjumlah, max nilai tertinggi, min nilai terendah, average ini untuk rata-rata, count itu banyaknya, berapa biji count. Maka untuk rata-rata jawabannya adalah average. Mohon diingat-ingat. Lanjut. Pada program MS Excel, rumus untuk menghitung total nilai siswa dari data dilakukan dengan cara tadi ya, maka kita pilih total adalah ini, menjumlah ini pakai ini, sum. Kalau misalkan ada berapa jumlah gaji karyawan, nah itu di totalnya juga pakai sum. Soal berikutnya, pada program MS Excel, rumus untuk mencari nilai siswa terbaik, ini terbaik atau tertinggi ya, tertinggi, terbaik, terbanyak siswa dari data dilakukan dengan cara, nah kita pilih yang paling tinggi, max. Lagi, rumus untuk menampilkan beberapa huruf depan seperti pada plat depan, nah adalah ini adalah plat depan itu paling kiri.
kiri bahasa Inggrisnya adalah right. Ini salah ya. Left ini kanan, liver ini salah, mid ini tengah. Artinya yang salah ini tidak ada. Ini salah pengetikan, maka yang benar adalah right, kanan. Lanjut lagi, soal berikutnya adalah rumus tepat untuk menampilkan hasil waktu lengkap seperti kolom tanggal adalah waktu berarti pakai time ya. Kalau yang ini hari atau tanggal ini salah, ini bulan, ini tahun. Nah, ini pakai yang time lengkap. Lanjut lagi, untuk menampilkan jam. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang benar adalah hour. Yang ini salah. Nah, salah. Ini menit, ini second, detik. Sedangkan yang time waktu yang lengkap tadi. Nah, jawabannya jam adalah hour. Nah, ini sekarang rumus if pada Excel. Rumus program MS Excel yang tepat untuk mengisi kolom keterangan adalah, nah lihat kan rumusnya ngetiknya di C, kuncinya adalah B3. Maka if, jika ya, if B3, kita lihat kan tulisannya ada di sini, rumusnya ada di C3. Saya ulang, rumusnya C3, tapi kuncinya itu di B3. Maka kita fokus ke B3. B3-nya kali 1 dan 2. Jika di sini L, maka tulisannya kan laki-laki ya. Sorry, ini L, maka laki-laki. Ini sesuai. Selain itu perempuan. Kalau yang ini L perempuan kan salah. Nah, berarti jawabannya adalah ya. Sekali lagi, jika di B3 sama dengan L, huruf L, maka menampilkan laki-laki. Selain itu perempuan. Seperti keterangan saya rumus fungsi if di video yang sebelumnya. Nah, ini fungsi baca tabel, membaca tabel soal ini. Rumus program MS Excel yang tepat untuk mengisi kolom nama siswa di bawah ini adalah nama. Rumusnya ada di sini, di nama siswa. Yang menjadi kunci adalah di sini, B4. Karena ngetiknya NIS-nya di B4. Maka fokus aku ke sini. Nah, ini B4-nya cuma 1 dan 2. Dari pengeblokan, nah, untuk nama siswa ini adalah dia NIS ini yang pertama, nama siswa yang kedua. Maka jawabannya adalah ini kolom kedua. Nama siswa adalah kolom kedua. Baca tabel. Lanjut. Pada program MS Excel dapat membuat grafik. Langkah membuat grafik adalah, nah, langkahnya adalah paling enak adalah blok tabel dulu ya. Blok tabel, terus pilih klik insert, terus chart. Berarti yang mana? Yang ini. Blok tabel paling enak, terus insert, terus chart. Itu lebih mudah, lebih cepat. Jadi lagi, pada program MS Excel untuk membuat judul grafik dilakukan dengan cara membuat judul grafik, berarti klik grafik, terus klik layout, terus title chart. Nah, posisi title chart, title itu kan adanya judul, ini diklik yang terakhir. Maka jawabannya adalah lanjut. Nah, ini mulai program PowerPoint. Yang bukan kelebihan program PowerPoint adalah tidak ada kelebihan. Ada animasi geraknya, ada, betul. Ini kelebihan juga. Ada warna backgroundnya, ada. Ada hyperlinknya, hubungan antar slide, ada. Huruf dibuat besar-besar, betul. Maka jawabannya adalah yang bukan berarti A. Selanjutnya adalah program Microsoft PowerPoint digunakan untuk mengolah kata MS Word, kalau desain gambar Photoshop, kalau angka ini MS Excel, membuat logo ini Corel. Nah, jawabannya adalah membuat presentasi. Yet, pada program PowerPoint, ikon gambar di samping digunakan untuk ini, untuk apa? Apakah grafik salah, gambar salah, diagram salah, judul salah, tabel. Ini untuk membuat tabel.
Nah, berikutnya adalah pada program MS PowerPoint untuk memilih warna background slide kita pilih Shine ya. Nah, ini untuk memilih background warna dari PowerPoint. Ini adalah B. Kalau yang ini menyisipkan, kalau animation ini animasi gerak, kalau slide design ini untuk memulai presentasi bisa. Yuk, pada program MS PowerPoint untuk menganimasi gerak text slide, gerak teks ya, maka kita pilih adalah insert, turn animation, terus add effect. Nah, ini adalah ini jawabannya adalah maaf. Nah, berikutnya adalah pada program MS PowerPoint untuk menganimasi gerak background slide adalah ini animasi gerak background slide adalah animation. Berikutnya animasi gerak teks dari tidak ada menjadi ada, kayak masuk gitu ya, jadi dari nggak ada terus masuk ke dalam gitu, maka kita pilih animasi entrance. Kalau emphasis berubah-ubah, kalau exit ini keluar dari ada menjadi hilang gitu, kalau motion itu pindah-pindah, kalau input tidak ada pilihannya, maka jawabannya adalah entrance. Ini materi hyperlink pada PowerPoint. Rangka untuk menampilkan tombol yang menghubungkan antara slide seperti ini, rangkanya adalah insert, reverse, action button. Jawabannya. Nah, pada PowerPoint, rangka untuk memulai presentasi adalah bisa dilakukan dengan cara slide show, view show, terus view show, atau ditekan F5 pada keyboard atas itu ya. Lanjut. Nah, ini mulai materi perangkat. Ini pada pertemuan awal-awal kita membahas ini ya. Sistem komputer ada 3 elemen komputer yang saling berkaitan menjadi satu. Di antaranya adalah ada software, hardware, firmware. Maka ini shareware tidak ada, freeware ini tidak ada, satu, ini salah, ini salah, ini salah. Maka jawabannya adalah B. Lanjut soal berikutnya, ini materi tentang OS operating system. Di bawah ini yang termasuk dalam perangkat lunak sistem operasi atau OS adalah, OS itu apa? OS itu kalau di HP itu sebangsa seperti Android gitu ya. Ya, jadi operating sistemnya ketika HP dinyalakan itu yang bekerja adalah Androidnya, sedangkan komputer yang bekerja adalah OS-nya, macam-macam. Nah, ini ada yang benar, ini adalah ada Windows, ada Linux. Mungkin kalau sama lihat ini ada yang salah. Yang salah adalah ini. Office salah, bukan OS ini. Office salah, ini salah, ini salah, terus ini juga salah. Berarti jawabannya adalah D. Begitu. Cari yang salah, yang otomatis, yang ada satu yang nggak salah. Itu jawabannya. Lanjut soal berikutnya. Perangkat komputer yang bisa terlihat secara fisik dan bisa dipegang dan digunakan dinamakan bisa dipegang. Berarti ini adalah hardware, hard keras. Kalau lunak kan nggak bisa dipegang, ini bisa dilihat, bisa digunakan. Ini perangkat tambahan, perangkat kerja, perangkat berat ada. Komputer hanya dikenal software, hardware ya untuk perangkatnya. Jawabannya adalah hardware. Lanjut, di bawah ini ada aplikasi yang digunakan untuk browsing internet. Nah, ini jangan terjebak di sini. Ada Mozilla, Opera, Internet Explorer, dan Google. Google itu bukan program aplikasi, tapi dia website. Maka yang salah Google ini salah, ini salah, ini salah. Yang benar adalah Google Chrome. Nah, terus apakah Windows Explorer atau Internet Explorer? Yang benar adalah
Internet Explorer. Jadi jawabannya adalah Mozilla, Opera, Internet Explorer, Google Chrome. Soal berikutnya. Di bawah ini yang termasuk dalam perangkat lunak desain grafis untuk mendesain. Jawabannya adalah, nah ini ada yang salah ini. Ini WinM ini kan untuk memutar lagu ya, MP3 ya. Maka jawabannya ini salah. Ini salah. Ini salah. Ada lagi, Windows Media Player ini juga memutar film. Maka salah. Maka jawabannya adalah desain grafis ada CorelDRAW, Photoshop, Adobe PageMaker. Di catatan ada. Lanjut lagi sekarang. Di bawah ini adalah program-program antivirus, diantaranya adalah Rasmadav, Avira, AVG, Ansaf. Di sini ada Insaf. Salah. Satu salah, ini salah, ini salah, ini salah. Berarti yang benar jawabannya ini. Lanjut. Nah, di bawah ini adalah contoh-contoh Windows, diantaranya adalah ada Windows 95, XP, Vista, sama Windows 7. Ada yang lanjut lagi, ada Windows 10 dan lain-lain ya. Oke, ini jawabannya adalah lanjut. Perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memproses komputer atau otaknya komputer disebut prosesor karena dia memproses prosesor. Ini adalah ini. Nah, lagi, perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data permanen di dalam komputer dinamakan permanen ya. Maka dia disebut dengan hard disk. Kalau flash disk itu di luar dan dia nggak di permanen tapi di luar, artinya bisa dibawa kemana-mana. Itu ya. Nah, sekarang di bawah ini adalah contoh beberapa kapasitas hard disk. Hard disk itu agak bulat-bulat gitu ya, kalau dibanding dengan kapasitas RAM agak berbeda. Misalkan Anda lihat ini mulai dari 20 tambah 20 40 tambah 40 80 tambah 80 160, muncul 160 tambah 160 itu munculnya adalah 320. Nah, 320 muncul lagi sebenarnya 640, tapi di sini ada muncul 250. 250 ditambah 250 500. 500 giga ditambah 500 giga itu sama dengan 1 tera. Anda lihat di sini karena dia ini Anda lihat harddisk itu kan genap-genap gitu. Ini ada yang enggak genap. 512. Ini kan punyanya kapasitasnya RAM. Maka ini salah. 512 ini salah, ini salah, ini salah. Ada lagi ini salah. Berarti jawabannya yang benar adalah ini. Gitu ya. Lanjut. Nah, pengguna komputer yang bertugas membuat perangkat lunak aplikasi dengan bahasa pemrograman tertentu dinamakan programmer. Karena dia membuat aplikasi, membuat game, membuat program kasir, itu namanya program. Baik, itu adalah materi pengayaan kita hari ini. Semoga semuanya tambah paham, tambah cerdas apa yang harus dilakukan. Tugas kalian setelah ini adalah, kalau sudah melihat video ini, tolong japri Bapak pengajar SIMD kalian. Mungkin cukup sampai sini. Semoga materi ini bermanfaat. Semoga sama tambah ilmunya, tambah paham. Mungkin ilmu ini bermanfaat di kelak nantinya, bermanfaat dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat dan belajar. Kalau di masa seperti ini tetaplah belajar mencari ilmu ya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.